Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Ekonometri kedua, kelas program studi Ekonomi Pembangunan untuk angkatan 2018. Nah, mata kuliah Ekonometri kedua ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Ekonometri K1 yang telah teman-teman ambil pada semester sebelumnya. Kemudian mata kuliah ini membahas metode lanjutan untuk melakukan estimasi inferensi statistik pada model-model ekonomi dengan data berupa data cross-section, time series, dan data panel. Kemudian untuk beban studinya, mata kuliah ekonometri kedua ini terdiri dari 3 SKS ya, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian buku yang menjadi referensi utama kita yaitu saya menggunakan buku Gujarati Basic Econometrics. Dalam hal ini saya menggunakan yang edisi keempat. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan edisi lainnya. Kemudian untuk buku pendukungnya banyak sekali buku-buku tentang ekonometri kedua. Teman-teman bisa bebas menggunakan buku lainnya di luar dari buku pendukung yang saya tulis di slide ini. Nah, kemudian selama 1 semester ke depan, jadi kita akan mereview tentang metode estimasi dengan OLS yaitu Ordinary Least Square, kuadrat terkecil. Ini teman-teman bisa baca di bab 7 buku utama. Nah, kemudian materi yang berikutnya adalah analisis data time series. Nah, untuk analisis data time series ini teman-teman bisa baca pada bab 17, 21 dan 22. Kemudian untuk berikutnya adalah analisis data panel, ada di bab 16. Proses estimasi dengan metode maximum likelihood estimation ada pada bab 4. Kemudian model variabel terikat kualitatif baik yang biner ataupun multinomial ini ada pada bab 15. Kemudian yang terakhir adalah model variabel terikat terpotong atau tersensor yang juga ada pada bab 15 buku utama. Nah, kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah Ekonometri K2 ini, jadi diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Ekonometri K2 ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pelanggaran asumsi klasik. Ini sudah dibahas sebelumnya juga pada Ekonometri K1. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep dasar model ekonomi dengan data cross-section, time series, dan data panel, serta dapat menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Nah, perangkat lunak ini untuk ekonometri kedua ini yang paling penting bisa menggunakan SPSS dan Stata, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan software lainnya, misalkan ada Evius, dan Excel juga bisa, kemudian ada yang namanya SMPLS. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan aplikasi maximum likelihood estimation. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan aplikasi model regresi dengan variabel terikat kualitatif, baik yang biner maupun multinomial, serta variabel terikat yang tersensor ataupun terpotong. Kemudian untuk metode pembelajarannya, jadi untuk semester ini kita akan melakukan perkuliahan secara online. Kemudian diskusi juga akan dilakukan secara online. Nah, diskusinya bisa lewat WhatsApp group yang sudah kita buat ataupun menggunakan komen YouTube. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau ada collaborate learning, kemudian problem based learning, kemudian proyek penelitian mandiri dan kelompok, serta yang terakhir adalah praktikum. Nah, praktikum ini kita mungkin nanti bisa tatap muka secara langsung atau nanti juga kita bisa secara baik secara langsung di kelas gitu ya, ataupun nanti kita bisa menggunakan Zoom atau CloudX. Nah, untuk evaluasi dan penilaian, jadi untuk penilaian saya menggunakan 5 aspek ya. Yang pertama adalah presensi yaitu 10%, kemudian yang kedua tugas kelompok dan mandiri 20%, kemudian kuis 15%, UTS 25% dan UAS 30%. Nah, untuk presensi saya akan melakukan presensi teman-teman dengan melihat komen YouTube. Jadi pada komen YouTube diharapkan kepada mahasiswa untuk menulis nama
Jadi nama kalian ditulis pada komennya. Kemudian pada hari yang dijadwalkan MK Ekonometri kedua ini, yaitu hari Rabu jam keempat, saya akan melihat komen YouTube, kemudian merekap nama-nama teman-teman yang ada di komen tersebut untuk saya jadikan sebagai dasar saya melakukan presensi. Jadi hanya yang menuliskan namanya saja di komen YouTube yang akan saya anggap hadir atau mengikuti perkuliahan saya. Nah, kemudian sebagai akhir dari pertemuan pertama ini, saya ingin memberikan tugas. Tugas ini merupakan review dari sebagian materi pada mata kuliah Ekonometrika 1. Jadi untuk tugas yang pertama yaitu soal yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan metode WLS. Jadi untuk soal pertama ini teman-teman mahasiswa diharapkan untuk menjelaskan apa saja yang teman-teman ketahui tentang metode WLS. Kemudian yang kedua adalah sebutkan asumsi yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan metode WLS. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi suatu penelitian dilakukan untuk menganalisis apakah gaji akhir dipengaruhi oleh gaji awal, lamanya pendidikan, dan pengalaman kerja sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan hasil olah datanya, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar di sampingnya ada model summary sama koefisien. Kemudian yang jadi pertanyaan pada soal nomor 3 ini adalah yang pertama adalah apa saja merupakan variabel bebas dan variabel terikat dari kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah berapakah koefisien determinasi dari output tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan interpretasi dari koefisien determinasi tersebut. Kemudian yang keempat, tuliskan model persamaan regresi dari model tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menginterpretasikan koefisien regresi dari model persamaan yang diperoleh. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugasnya, jadi tugasnya ditulis tangan, jangan diketik ya, ditulis tangan. Nanti kemudian difoto atau di-scan, kemudian disimpan dalam format PDF dengan nama file adalah nama lengkap mahasiswa. Misalkan ini mahasiswanya namanya adalah Ramayu Rakasiwi, maka nanti nama filenya ditulis Ramayu Rakasiwi. Jangan Ramayu saja atau Mayu saja, saya nggak akan menerima. Kemudian tugasnya itu dikumpul melalui email ke email saya yaitu diah.anggaraini.hasri@uts.ac.id. Nah, oke, demikian pertemuan pertama ini. Semoga teman-teman mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan Ekonometri kedua ini dengan baik. Kemudian diharapkan kerjasama dari teman-teman untuk selalu menonton video pembelajaran yang saya share. Kemudian aktif bertanya. Saya harap teman-teman serius mengikuti perkuliahan ini karena di perkuliahan ini akan menjadi bantuan teman-teman untuk tugas akhir nanti terutama pada bagian analisis data. Oke, demikian pertemuan pertama ini saya akhiri. Nanti diskusinya bisa kita lakukan lewat WhatsApp group atau komen YouTube. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.